Halo. Saya Nizar Fikri, advokat pada KJD Law Firm. Saat ini saya mencoba untuk membahas dua isu penting, yaitu terkait desa. Yang pertama adalah terkait status barang milik desa seperti apa, dan yang kedua adalah status terkait keuangan desa, apakah termasuk keuangan negara atau daerah. Apa yang dimaksud dengan keuangan desa? Ya, keuangan desa, penjelasan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 di pasal 212 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Barang milik desa itu bagian dari keuangan desa. Barang milik desa itu bagian dari keuangan desa, karena di dalam keuangan desa tadi penjelasannya adalah salah satunya termasuk unsur barang yang dapat dijadikan milik desa. Oke. Bagaimana dengan jenis-jenis barang milik desa? Nah, jenis-jenis barang milik desa kita sebutkan di dalam peraturannya itu adalah jenis kekayaan desa. Di dalam peraturan Mendagri nomor 4 tahun 2007 terkait pelaksana dari Undang-Undang 32 2004 tersebut, itu menjelaskan terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, lain-lain kekayaan milik desa. Nah, lain-lain kekayaan milik desa itu masih ada penjelasannya lagi. Terdiri dari barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, barang-barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga, dan selanjutnya. Tanah kas desa itu statusnya bagaimana? Siapa pemiliknya dan bagaimana sertifikat? Nah, terkait tanah kas desa, ini menarik karena di dalam peraturan Mendagri 4 tahun 2007 maupun sampai di dalam peraturan terkait Undang-Undang Desa, diterbitkannya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, dan peraturan turunannya yaitu terkait PP 43 2014, itu semuanya mengatur hal-hal terkait dengan kekayaan desa yang berupa tanah itu harus dirupakan dengan bukti sertifikat. Atas nama siapa nanti bukti sertifikat tanah kas desa itu? Nah, ketika kita melihat tanah, maka rezim yang digunakan adalah rezim peraturan Undang-Undang Agraria. Ketika kita melihat di sana bukti sertifikat, bukti kepemilikan seseorang atau institusi atau badan hukum, itu dibuktikan dengan berupa sertifikat hak atas tanah yang tertulis atas nama institusi ataupun atas nama orang tersebut. Sehingga ketika desa mengklaim bahwa ini tanah adalah tanah kas desa atau tanah milik desa, maka harus memiliki bukti terkuat dan terpenuh, yaitu berupa sertifikat atas nama pemerintah desa. Jenis hak apa yang melekat pada sertifikat hak atas tanah dalam konteks tanah kas desa? Seharusnya kalau ini merupakan pemerintahan desa, maka jenis hak yang bisa digunakan oleh pemerintah desa yaitu menurut saya adalah hak pakai atas nama desa. Sertifikat hak pakai atas nama desa. Apabila ada pihak-pihak yang mengalihkan tanah kas desa, kemudian terjadi kerugian karena pengalihan tersebut, apakah itu bagian dari kerugian daerah atau kerugian keuangan negara? Nah, ini yang menarik. Ketika kita membahas status keuangan desa, itu apakah masuk kategori keuangan negara atau keuangan daerah? Maka kita harus merujuk pada undang-undang terkait keuangan negara terlebih dahulu. Apakah di dalam ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara
Undang-Undang 17 tahun 2003 menyebut atau mencatut atau meliputi termasuk keuangan desa, kita tilik dulu. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 tahun 2003 tidak ada satupun ketentuan atau norma yang menyebut bahwa keuangan desa itu termasuk dari keuangan negara. Tidak ada satupun. Begitu pula di dalam PP 12 tahun 2009 terkait pengelolaan keuangan daerah juga tidak pernah menyebutkan klausul atau norma yang mengatur bahwa keuangan desa itu masuk juga dalam kategori keuangan daerah. Sehingga ketika saya mau menyebut bahwa kerugian yang dialami oleh desa atau keuangan desa itu apakah menjadikan termasuk kerugian yang dialami oleh daerah ataupun negara, saya tidak berani menyebutkan seperti itu karena tidak ada satupun norma atau peraturan di atasnya yang mengkategorikan keuangan desa adalah termasuk keuangan negara atau daerah. Bagaimana apabila pejabat desa yang mengalihkan keuangan desa dalam konteks tanah kas desa kemudian menimbulkan kerugian keuangan desa, apakah pejabat desa tersebut bisa dikenakan tindak pidana korupsi karena merugikan keuangan negara apabila dikaitkan dengan argumentasi saudara? Oke. Ketika kita mendapat pertanyaan seperti itu, kita harus merujuk dari norma-norma yang ada sebelumnya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, tidak pernah ada dalam keuangan Undang-Undang Keuangan Negara maupun peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan status keuangan desa itu masuk kategori keuangan negara ataupun daerah. Begitu pula barang milik desa yang dikategorikan sebagai apakah ini menjadi termasuk barang milik daerah ataupun negara, itu tidak ada satupun juga yang menyebutkan seperti itu. Sehingga ketika ada perbuatan atau peristiwa seperti itu, tidak dapatlah pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi atau undang-undang tindak pidana korupsi diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang diduga dilakukan oleh pejabat ataupun pihak ketiga lainnya. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kembali lagi ketika desa atau siapapun yang mengklaim bahwa sebuah objek tanah tersebut adalah aset desa atau tanah kekayaan desa, maka harus dibuktikan dengan sertifikat tadi. Ketika yang dialihkan tadi atau yang disalahgunakan tadi itu tidak termasuk tercatat dalam aset desa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atas nama desa tanah tersebut, maka tidak bisa dikategorikan itu menjadi barang atau tanah desa. Baik, bagaimana kesimpulan saudara terkait dengan tema-tema yang sudah saudara sebutkan tadi, yaitu tanah kas desa, keuangan desa, dan tindakan dari pemerintah? Apa kesimpulan? Oke, kesimpulan dari beberapa penjelasan terhadap beberapa pertanyaan dari saudara terkait pertama, status keuangan desa itu adalah mandiri, otonom. Sejak ada undang-undang desa itu semakin memperjelas dan mempertegas bahwa desa memiliki otonom untuk mengelola keuangannya sendiri, sehingga keuangan desa tidak termasuk kategori keuangan negara atau daerah. Begitu pula aset yang diklaim menjadi milik desa, apakah itu termasuk barang milik daerah ataupun negara, merujuk dari ketentuan atau penjelasan yang kita jelaskan sebelumnya, karena uang desa itu mandiri atau tidak termasuk uang negara ataupun daerah, begitu pula itu menjadikan barang milik desa atau barang milik negara itu juga tidak dapat dikategorikan menjadi barang milik negara atau daerah.
Oke, terima kasih para audiens yang telah mengikuti diskusi kami kali ini. Kaitannya dengan statusnya adalah terkait dengan status keuangan desa maupun status keuangan barang milik desa. Untuk selanjutnya, ketika ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Salam sehat selalu.